Halo semua, di video kali ini akan membahas perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto. Dengan topik pembahasan yang pertama pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Untuk menangani masalah ekonomi pada masa awal Orde Baru, Soeharto mencanangkan sasaran pembangunan secara tegas. Pemerintahan Orde Baru ini memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan, di mana trilogi pembangunan ini adalah wacana pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara, dengan isi pokok yaitu pertama, pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru antara lain yang pertama, stabilisasi ekonomi. Pada awal pemerintahannya, Soeharto fokus pada stabilisasi ekonomi yang kacau akibat hiperinflasi dan defisit anggaran yang besar. Yang kedua, penerapan kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Pemerintah Orde Baru berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bendungan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Orde Baru juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan produksi pertanian. Pemerintah Orde Baru menerapkan program-program seperti Revolusi Hijau yang meningkatkan produksi pertanian atau ketahanan pangan. Dampak pertumbuhan ekonomi yang pertama, pengurangan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Indonesia menurun drastis dari 60% pada tahun 1966 menjadi 11% pada tahun 1996. Yang kedua, meningkatnya pendapatan. Pendapatan per kapita di Indonesia meningkat pesat dari 70 US dollar pada tahun 1966 menjadi 1.100 US dollar pada tahun 1996. Yang ketiga, membaiknya kualitas hidup. Terjadi peningkatan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Pengangguran. Ini pengangguran pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1967 sampai 1998. Yang pertama itu pada awal pemerintahan pada tahun 1967 sampai 1970. Tingkat penganggurannya tinggi mencapai 8,4% pada tahun 1967. Yang disebabkan oleh yang pertama yaitu ledakan penduduk, pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Yang kedua yaitu konflik politik. Ketidakstabilan politik akibat konflik politik menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, yang kedua yaitu pada era Pelita pada tahun 1970 sampai 1980. Penurunan signifikan tingkat pengangguran pada tahun 1983. Tingkat pengangguran mencapai titik terendah yaitu 2,55%. Yang mempengaruhinya itu yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Yang kedua yaitu kebijakan ketenagakerjaan yang mencakup yang pertama program transmigrasi dan yang kedua yaitu pelatihan keterampilan. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan sektor informal. Nah, sektor informal seperti usaha kecil dan menengah berkembang pesat dan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, yang ketiga yaitu pada akhir pemerintahan pada tahun 1990. Kenaikan kembali tingkat pengangguran terutama setelah krisis ekonomi. Pada tahun 1998, tingkat pengangguran mencapai 13,67%. Yang disebabkan oleh yang pertama yaitu krisis ekonomi. Nah, yang kedua yaitu otomatisasi. Perkembangan teknologi dan otomatisasi menggantikan beberapa pekerjaan manusia dengan mesin. Nah, yang ketiga yaitu ketidakcocokan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki banyak pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemiskinan. Yang pertama, pada awal pemerintahan tahun 1967 sampai 1970-an, di mana pada awal pemerintahan Soeharto, Indonesia dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang tinggi, mencapai sekitar 60% dari total penduduk. Pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai strategi untuk memerangi kemiskinan seperti yang pertama program beras raskin, yang kedua program transmigrasi, yang ketiga pembangunan infrastruktur, yang keempat peningkatan akses pendidikan. Strategi-strategi tersebut menunjukkan hasil positif. Pada akhir tahun 1970-an, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi sekitar 30%.
Yang kedua, era pelita pada tahun 1970 sampai 1980-an. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Era pelita ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, rata-rata sekitar 7% per tahun. Yang kedua, penurunan kemiskinan. Pada tahun 1980, tingkat kemiskinan turun menjadi 26%. Pada tahun 1984, tingkat kemiskinan mencapai tingkat terendah yaitu 11%. Adapun faktor pendukungnya yang pertama, peningkatan produksi pertanian, pengembangan sektor industri, meningkatnya investasi. Dan dampak yang dihasilkan yaitu penurunan kemiskinan yang signifikan di era pelita merupakan salah satu pencapaian terbesar pada Orde Baru. Yang ketiga, akhir pemerintahan. Yang pertama, krisis ekonomi. Krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan kemiskinan kembali meningkat. Pada tahun 1998, tingkat kemiskinan naik menjadi 16%. Penyebabnya yaitu yang pertama, depresiasi ekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan melemahnya daya beli. Yang kedua, kenaikan harga barang. Depresiasi rupiah dan krisis ekonomi menyebabkan harga barang dan jasa melonjak tinggi, membebani masyarakat miskin. Yang ketiga, penurunan investasi. Krisis ekonomi menyebabkan investor ragu untuk berinvestasi, sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja baru. Adapun dampaknya yaitu kemiskinan yang kembali meningkat di akhir pemerintahan Soeharto, menjadi salah satu faktor yang mempercepat jatuhnya inflasi. Awal pemerintahan pada tahun 1967 sampai tahun 1970-an terjadi hiperinflasi. Masa awal Orde Baru diwarnai dengan hiperinflasi atau inflasi yang sangat tinggi, yang mencapai puncaknya pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi sampai 650% dengan penyebab kekacauan ekonomi dan kebijakan moneter yang berdampak menurunkan daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kemudian pada era pelita tahun 1970-an sampai 1980-an, penurunan inflasi terjadi. Pemerintah Orde Baru berhasil menurunkan inflasi secara signifikan melalui berbagai kebijakan seperti program Staber atau stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan produksi. Yang kedua, pelita atau pembangunan 5 tahun. Program pembangunan jangka panjang ini fokus pada pembangunan infrastruktur, meningkatkan produksi pangan dan barang kebutuhan pokok, dan mengembangkan sektor industri. Kebijakan moneter mengatur peredaran uang dan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, dan pencapaian pada era pelita, tingkat inflasi berhasil diturunkan hingga mencapai single digit di bawah 10% di akhir tahun 1980-an. Pada akhir pemerintahan tahun 1990-an, kenaikan inflasi kembali meningkat di akhir pemerintahan Soeharto setelah krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 dengan penyebab krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan kebijakan moneter yang longgar. Tingkat inflasi naik pada tahun 1998 mencapai 77,63%, yaitu inflasi tertinggi, dengan dampak menurunkan daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, yaitu investor ragu untuk berinvestasi karena inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan politik, dan kemiskinan. Inflasi dan krisis ekonomi memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Pada awal pemerintahan, masa awal Orde Baru diwarnai dengan hyperinflasi atau inflasi yang sangat tinggi yang mencapai puncaknya pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi mencapai 650%. Penyebabnya adalah kekacauan ekonomi dan kebijakan moneter, cetak uang besar-besaran untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan memulihkan ekonomi yang hancur. Dampaknya adalah menurunkan daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pada era pelita, nilai tukar rupiah mengalami apresiasi atau kenaikan nilai seiring dengan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 1980, nilai tukar rupiah menguat menjadi 1.134 rupiah per 1 US dollar. Dan pada tahun 1985,
nilai tukar rupiah mencapai titik terkuat, yaitu Rp2.110 per 1 US dollar. Penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan kebijakan fiskal yang prudent. Pada akhir pemerintahan, nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi tajam akibat krisis ekonomi pada tahun 1957 sampai 1958. Pada tahun 1997, nilai tukar rupiah menjadi Rp2.500 per 1 US dollar. Dan pada bulan Agustus 1998, nilai tukar rupiah mencapai titik terlemah, yaitu Rp16.830 per 1 US dollar. Penyebabnya adalah krisis keuangan global, lemahnya sektor keuangan, dan intervensi Bank Indonesia. Intervensi Bank Indonesia di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah justru memperparah depresiasi. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih.